Iya, tidak pernah mengatakan aku cinta padamu gitu, enggak gitu. Biasanya kalau saya lagi belajar, beliaunya itu apa ya, istilah orang Jawa, ngelipet saja gitu. Saya pikir ya kan tidak ada urusannya dengan saya gitu, karena beliau ya di rumahnya budenya gitu. Tahu-tahu begitu libur semester itu berakhir, beliau kan harus kembali ke Jogja lagi, tinggal surat gitu. Cari-cari perhatian gitu ya Ibu ya. Suratnya juga tidak mengatakan cinta, hanya pesan ke saya, Dek, sinau sing sregep gitu saja. Wah. Selamat datang di Radar Madiun Podcast, teman-teman. Assalamualaikum Ibu Titik Sudarti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Imas. Apa kabar? Alhamdulillah luar biasa. Saya duluan yang ditanya kabar ya Ibu ya. Soalnya prioritas pertama nanya kabar dulu deh. Betul sekali, ya. Kesehatan lebih utama ya Ibu Titik ya. Berdoa dan sehat. Betul sekali. Ibu Titik sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik dan sehat. Selalu berusaha untuk gembira. Betul sekali, meskipun di tengah pandemi seperti ini. Benar sekali ya. Oke, baik. Nah, ini saya perkenalkan dulu Bu Titik. Mungkin banyak sekali yang bertanya kali ini Imas podcast dengan siapa gitu. Pasti begitu. Ini sudah tidak asing lagi gitu. Ibu Titik Sudarti ini istri dari Bupati Magetan, Bapak Suprawoto, atau biasanya disebut Kang Woto gitu ya Ibu ya. Aktivitasnya gimana Ibu? Sejauh ini yang utama pasti sebagai istri ya. Betul. Kemudian yang berikutnya saya sebagai ASN, saya guru matematika dengan tugas tambahan sebagai kepala SMP 1 Magetan sehari-hari. Wah, tugasnya ganda double-double ditambah gitu. Lagi nih PLT-nya Kepala Sekolah SMP 1 Maspati. Tambah satu tugas lagi gitu. Tapi tetap harus semangat ya Ibu ya. Semangat dijalani dengan ikhlas dan gembira. Wah, kuncinya. Betul sekali. Nah Ibu, ini saya sebenarnya penasaran gitu. Sebelum kita membahas lebih lanjut gitu perkenalan saya dengan Ibu Titik, saya sebenarnya penasaran dulu Ibu bisa ketemu sama Kang Woto itu gimana ceritanya Ibu? Kita nostalgia sebentar aja ya Ibu ya. Sudah lama sekali. Kira-kira ketemu Kang Woto sekitar tahun 77. Iya. Saya dicetak aja belum Ibu ya. Masih kita kan kolonial. Betul. Dengan sudah milenial sekali. Kaum milenial gitu. Iya, betul. Itu tahun 77 gitu. Di mana itu Ibu? Kita bertetangga. Oh, iya, bertetangga. Wah. Jadi Pak Kang Woto itu dalamnya di Kelurahan Maspati berbatasan dengan Kelurahan Karaton. Saya di Keraton sebelah barat, dulu waktu kecil namanya Bulusari gitu ya, Bulusari. Jadi rumah kami kira-kira sekitar 200 meter. Hanya 200 meter. Kalau kata anak zaman sekarang itu pacar 5 langkah Ibu dulu. Iya. Betul. Betul sekali. Dan pada akhirnya menjalin tidak asmara juga, gitu. Oh, tidak juga. Iya. Perjalanannya masih jauh itu. Iya, beliau 7 tahun di atas saya, senior gitu. Wah, lebih senior juga. Iya, tidak menyangka lah kalau ini apa, karena kan bukan teman bermain juga bukan gitu. Jadi, terus kenalnya itu? Saya sering belajar dengan putra budi beliau, teman saya SMP itu di rumahnya di depan dalamnya Kang Woto itu. Gitu, lah ketika itu Kang Woto kan sudah di UGM ya, sudah kuliah di Jogja. Kalau pas libur semester biasanya mainnya juga di budinya situ. Saya pas belajar bersama di situ dengan putranya budinya. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Akhirnya menjalin asmara gitu. Ternyata saya juga nggak menduga kalau beliau ada hati ya dengan saya, karena apa ya tadi ternyata jatuh hati. Ternyata jodoh sampai sekarang ya Ibu ya. Alhamdulillah. Luar biasa sekali ini perjalanan cinta hanya pacar 5 langkah Ibu. Pacar 5 langkah. Berkenalan tahun 77, 78 kita mulai ada nyambungnya itu gitu. Ada nyambung, kalau istilahnya sekarang pacaran ya Ibu ya. Iya. Ditembak ya. Ditembak ya. Dulu juga ditembak sama Bapak. Tapi nembaknya beda sih kalau dulu nggak kayak sekarang. Ini yang unik ini, gimana Ibu bedanya ini? Saya penasaran. Iya, tidak pernah mengatakan
aku cinta padamu gitu enggak gitu. Biasanya kalau saya lagi belajar, beliaunya itu apa ya, istilah orang Jawa, ngelipet saja gitu. Saya pikir ya kan tidak ada urusannya dengan saya gitu, karena beliau ya di rumahnya budenya gitu. Tahu-tahu begitu libur semester itu berakhir, beliau kan harus kembali ke Jogja lagi, tinggal surat gitu. Cari-cari perhatian gitu ya Ibu ya. Suratnya juga tidak mengatakan cinta, hanya pesan ke saya, Dik, sinau sing sregep gitu saja. Wah, tapi sudah romantis itu Ibu. Kalau dulu kan nggak ada WhatsApp, nggak ada sosial media, handphone saja masih tidak ada ya, adanya surat gitu. Surat saja, ketika Kang Woto berkirim surat ke saya, sampai di saya baca, saya balas, seminggu kemudian baru sampai di Jogja. Harus nunggu lagi ya Bu ya, nunggu lama lagi. Betul, jadi seminggu sekali, 2 minggu sekali. Kemudian kami ta'aruf ya, berpacaran, menyesuaikan itu selama 5 tahun. Itu hanya surat yang saya kumpulkan tuh hanya 52 lembar surat yang dari Kang Woto. Selama 5 tahun hanya 52 tahun, ya. Itu pun nunggunya harus seminggu ke depan gitu ya sampai Ibu ya. Saya SMA itu. Jadi sudah baca 5 langkah, ternyata ditinggal ke Jogja, harus berkirim surat, harus nunggu lagi cukup lama gitu. Pernah perangkonya kurang, akhirnya Kang Woto dipanggil ke kantor pos. Iya, dulu masih pakai perangko ya Ibu ya. Jadi terus saya waktu Kang Wotonya kondur, saya diprotes. Sok nek kirim surat perangkonya aja kurang. Kenapa Mas? Aku dipanggil ning kantor pos di Dendo. udah nyampenya lama terus kena denda juga. Betul, itu perjalanan cinta yang luar biasa sampai bisa sejauh ini ya Ibu ya. Oke, baik. Terus selama kenal sama Bapak hingga saat ini Ibu, Ibu Titik sendiri merasakan ada yang unik enggak dari Bapak itu? Mungkin yang tidak dimiliki oleh orang lain gitu. Bapak ini satu orang yang luar biasa, sangat komitmennya sangat tinggi terhadap sesuatu. Kemudian beliau juga perfect ya, orangnya perfect sekali, sehingga tidak pernah tidak fokus dengan apa yang dilaksanakan, apa yang ini. Kemudian juga hobi nulisnya itu, beliau sangat literate, sangat suka menulis ya. Kemudian ada juga beberapa kesamaan ya antara saya dengan Bapak itu. Pertama, suka menulis, tapi Bapak luar biasa, saya hanya suka aja. Dimulai dari hobi saja ya Bu ya. Hobi dimulai dari ketika saya ya SMP itu, ketika itu saya suka nulis di buku harian gitu ya, juga tentang perjalanan saya dengan Bapak gitu. Iya, dulu masih ada buku harian ya Bu. Saya merasakan itu Bu zamannya. Iya, itu masih saya simpan sampai sekarang. Sampai sekarang ya. Tidak dimakan rayap. Enggak, karena itu sudah agak modern sampulnya. Gitu. Dan itu buku itu juga hadiah ulang tahun saya dari Bapak gitu. Jadi sudah hadiah ulang tahun terus diisi kenangan-kenangan gitu. Kemudian juga kita hobi olahraga. Nah, ini yang disukai Bapak olahraga apa Bu? Bapak bersepeda. Gitu. Wah, tentunya sampai sekarang masih dilakukan. Luar biasa. Pasti di tengah pandemi sepeda juga membuat badan sehat ya. Insya Allah ya. Kalau Bu Titik sendiri ini, yang paling suka olahraga apa? Apakah juga bersepeda sama seperti Bapak? Saya senang bersepeda dengan jalan cepat. Dengan jalan cepat gitu. Ya. Kalau olahraga yang lain, bulu tangkis mungkin? Saya suka tenis meja. Dengan tenis lapangan. Saya dulu waktu SMP juara lompat tinggi Magetan. Wow. Ya, juara lompat tinggi dan lari untuk di Magetan untuk SMP. Wah, sudah berprestasi ya Ibu ya dari muda dulu. Iya, karena senang olahraga, mungkin karena saya kan bongsor ya. Jadi kalau di sekolah saya paling tinggi begitu. Kalau kelas 4 mainnya sama kelas 6. Kalau kelas 2 mainnya sama kelas 4. Oh gitu. Iya. Pantes tadi saya langsung ketemu, wah ini badan Bu Titi ini sehat gitu, sehat, kuat, terus semangat, tuh luar biasa sekali Bu Titi. Bahkan hingga saat ini pun masih suka bersepeda. Dengan Bapak ini biasanya? Jarang. Jadi Bapak biasanya suka pergi sendiri. Oh gitu. Iya, biasanya kalau tenis meja di rumah, kemudian olahraga yang seperti treadmill apa gitu biasanya berdua. Terus
saya juga senang masak. Hobi masak di rumah ya Ibu Masak, ya. ya. Oke. Ini makanan yang disukain Bapak apa Bu? Pecel sama kita pecel. Pecel. Ini masakan Ibu sendiri, masakan Bu Titik sendiri kalau pecel. Kadang masak, kadang beli gitu. Tapi Bapak pernah request nggak sih Bu? Bu saya mau makan ini, jadi harus dimasakin ini gitu. Jarang. Biasanya yang usul saya gitu biasanya. Oh gitu. Kalau lama saya ini kok nggak pecel, kemudian terus gini chefnya, Mas sarapan tak sambel no yo, saya gitu. Oh iya. Berarti langsung terima jadi ya. Ya. Wah, tapi apapun masakan istri pasti disukain oleh suami. Nah Bu. itu salah satu kelebihan Bapak. Kalau enak, cara mujinya tambah berkali-kali. Kalau tidak enak tidak tambah. Tapi tidak pernah mengatakan asin apa gitu. Saya sudah tahu. Kalau Bapak tidak nambah, berarti Bapak kurang sreg gitu ya Bu ya. Biasa-biasa saja atau keasinan atau yang lain. Tapi luar biasa sekali nih Kang Woto ini. Meskipun selalu memuji masakannya dengan cara yang tersirat Ibu ya, dengan tambah langsung gitu. Kalau Ibu Titik sendiri paling suka masak apa ini? Saya sukanya masak sambal memang. Saya suka sayur, sambal terasi, sambal bawang gitu, sama Bapak tiap hari di meja harus ada telur rebus dan tempe goreng. Itu menu yang harus ada setiap yang wajib saat ada, gitu. Tidak wajib menu ada. Jadi ya, Ibu, jadi saya bersyukur. Jadi Bapak tidak terlalu banyak menuntut, juga saya bersyukur ketika Bapak memberi izin saya untuk berkarir betul-betul luar biasa, sehingga malah saya tidak pernah dilarang-larang, malah kalau saya tidak disiplin malah akan ditegur, sehingga saya berterima kasihnya, menghormati Bapak, mencintai Bapak. Insya Allah saya akan melakukan tugas saya dengan sebaik-baiknya. Berarti Bapak selama ini memang mendukung apapun yang Ibu lakukan, asal itu baik juga betul. ya. Oke, tapi memang dari awal ini sudah ada komitmen saya harus tetap mau bekerja, atau mungkin Ibu harus jadi ibu rumah tangga, seperti itu tidak sama Bapak dulu? Sejak awal kita sudah komitmen bahwa saya harus tetap bekerja. Jadi Bapak tidak suka kalau saya di rumah, tapi pekerjaannya itu hanya boleh kalau pendidik dan tenaga medis waktu itu. Kemudian saya bertanya kenapa, waktu itu kan karena selisih usia itu pasti pola pikir apa, sehingga ketika Bapak mengatakan sesuatu saya pasti akan nanya secara detail gitu. Kalau milih ini apa, kalau harus begini kenapa, sehingga sejak ta'aruf atau sejak pacaran tuh kita sering banyak diskusi tentang masa depan kami, kemudian juga pola asuh anak seperti itu, sehingga ketika pada saatnya memilih, akhirnya saya milih untuk menjadi pendidik. Untuk menjadi pendidik hingga saat ini. Ya, betul. Gitu. Nah, Bu Titik tadi kan juga menyampaikan menjadi kepala sekolah juga di SMP 1 Magetan, terus PLT juga di SMP Mas Pati juga. Sekarang kan juga ada tambahan harus menjadi ketua tim penggerak PKK juga. Saya penasaran Ibu, menjadi seorang istri bupati dengan tugas-tugas yang ganda seperti itu gimana rasanya? Itu tadi semua itu kan sudah diatur oleh yang di atas gitu. Ketika amanah sudah diberikan kepada kita, ya saya harus menjalankan dengan ikhlas dan gembira gitu, karena nanti kalau tidak ikhlas dan gembira saya akan capek duluan gitu, sehingga dan saya juga bersyukur karena kan anak-anak sudah pada besar. Sehingga saya tinggal berdua dengan Bapak. Kemudian saya kan tadi, kalau saya sebagai ASN, saya berusaha untuk profesional gitu, karena cara saya menghormati Bapak, mencintai Bapak, menghormati anak-anak saya, menantu saya, menyayangi mereka itu dengan kebaikan yang kami lakukan gitu, sehingga seperti yang sampaikan tadi, insya Allah Bapak juga akan mengiyakan ketika saya akan melakukan kebaikan, dan saya juga akan sangat mengiyakan kalau Bapak melakukan kebaikan seperti juga, itu, sehingga saya
harus pandai membagi tugas. Betul. Nah, dan saya juga bersyukur karena kantor saya dengan kantor PKK dengan rumah dinas itu berdekatan. Ya, semua. ketika suatu saat ada 3 tugas bersamaan, maka saya lebih mudah mengatur seperti itu. Sehingga kalau misalnya tidak cukup di jam kerja, saya akan lanjutkan di luar jam kerja. Kalau misalnya malam saya harus kembali ke kantor, saya akan kembali ke kantor. Dan biasanya kalau Bapak tidak ada kegiatan, Bapak akan menemani saya. Harus pintar-pintar membagi tugas ya Ibu ya. Harus pintar. Oke, baik. Ya. Nah dulu ini Kang Woto itu kan nembung ke ibunya mau jadi bupati itu gimana Bu? Atau ada cerita yang unik di balik itu semua gitu? Saya dan anak-anak awalnya itu mohon maaf sangat tidak setuju gitu. Untuk apa gitu? Untuk apa lagi? Pertama di pendidikan formal, Bapak kan sudah selesai sampai doktor. Kemudian di jenjang karir, semua pendidikan jenjang karir Bapak sudah lakukan. Di jabatan struktural di pegawai negeri, Bapak sudah pada top karirnya di sekjen. Tinggal waktu itu 3 tahun ke depan tinggal masuk pensiun, anak-anak juga sudah mandiri semua. Kok mau cari apa lagi gitu loh. Saya bilang ke Bapak, saya sudah gak kepingin apa-apa lagi. Saya tinggal, waktu itu saya kan juga tinggal 5 tahun lagi kan pensiunnya. Terus akhirnya anak-anak juga sepaham dengan saya, untuk apa gitu Bapak, untuk apa ini. Akhirnya terjadi diskusi yang paling tidak mengizinkan itu anak saya yang laki, yang paling bungsu itu. Ya sudah usah, saya hanya kepingin Bapak dan Ibu itu sehat gitu. Akhirnya sudah, ternyata tetap dari teman-teman tetap minta Bapak untuk itu untuk menjadi bupati gitu ya Ibu. Iya, akhirnya sampai memintanya ke saya dan anak-anak begitu. Itu beliau itu sangat cerdas sekali caranya. Yang ditanya duluan bukan saya, jadi yang ditanya dulu anak-anak. Ngerayu anak-anak dulu ngerayu ya Ibu anak-anak. Dan saya juga waktu itu agak kaget gitu ya, kok anak-anak dari yang tidak setuju kok menjadi setuju semua kan. Ada gitu. Ada apa ini? Aduh. Terus akhirnya karena saya yang ditanya terakhir, karena semua sudah setuju ya, akhirnya saya sudahlah, kalau memang itu untuk kebaikan, kenapa tidak. Akhirnya akhirnya merestui Bapak untuk menjadi Bupati Magetan. Gitu ya Ibu ya. Wah. Jadi memang perjalanan Bapak untuk meminta restu Ibu dan juga anak-anak ini juga cukup panjang ya Ibu ternyata ya. Yang awalnya kurang setuju, terus entah apa rayuan dari si Bapak Kang Woto ini, akhirnya anak-anak setuju dan Ibu pun merestui. Jadi yang ngerayu kita bukan Kang Woto, orang lain. Orang lain. Oke, baik. Nah ini Bu, selama Kang Woto sudah 2 tahun kepemimpinan Kang Woto menjabat sebagai Bupati Magetan. Selama 2 tahun itu ada cerita yang menarik atau cerita lucu nggak Ibu? Banyak sepertinya. yang paling menarik apa itu Bu? Bukan menarik ya, yang paling ini itu ya ketika awal pandemi COVID kan, kita kan tidak pernah mengira gitu, kita tidak pernah menyangka semua bahwa ternyata yang terkenal di Indonesia pertama jujur Magetan, karena korban COVID pertama kali beliau yang penduduk Solo itu kan wafat minta dimakamkan di Magetan. Sehingga jadi terkenal lah begitu. Itu Bapak sebagai bupati langsung terjun ke lapangan tanpa berpikir bahwa sebegitu bahayanya COVID gitu. Betul. Sehingga begitu Bapak mau tindak malam-malam ke sana, saya ingatkan, Mas, itu pandemi loh. Itu pandemi. Paling tidak panjenengan harus
waktu itu belum populer ya protokol kesehatan Betul, panjenengan betul. apa hati-hati saya bilang begitu oh bapak langsung oh iya langsung begitu berangkat itu saya sangat tidak tenang. Jadi sepanjang ya sangat tidak tenang karena kita kan tidak tahu. Betul. Iya, tidak tahu dan itu sangat baru pertama kali. Begitu akhirnya ketika bapak berangkat sampai bapak kondur itu tidak bisa tidur dan saya terus berdoa. Terus berdoa. Nah, di tengah-tengah doa saya itu ternyata ada orang-orang hebat yang di luar Magetan, ada yang dari Surabaya, semua itu japri saya. Itu apa namanya Mbak, mengatakan gimana kok bisa seperti itu, kok jenazah itu gini sampai itu kok bisa dibuka begini lah. Saya jadi terbengong-bengong, saya kan enggak tahu ceritanya. Kok semua pada tanya gitu ke saya. Terus saya itu jadi apa? Akhirnya beliau karena paniknya itu Bu Bupati, itu apa, orang tua saya ada di situ, itu masjid itu tempat kami sekeluarga beribadah, kok bisa gini. Terus kok nyalah nih, saya kok menyalah-nyalahkan saya tetap tenang saja. Oh iya Bunda, ini Bapak, insya Allah nanti saya sampaikan. Mudah-mudahan semua baik-baik saja. Terus akhirnya karena sudah begitu paniknya yang ke saya itu, saya gini, monggo sekarang kalau yang muslim silakan ambil air wudhu, monggo saya temani, kita berdoa bareng. Kalau yang non muslim monggo kita juga akan berdoa bersama-sama. Saya yakin nanti Tuhan akan memberi yang terbaik. Itu baru berhenti Mbak. Walah ya Allah. Ya, memang untuk saat ini pandemi juga masih terus berlangsung juga, dan ini memang bukan permasalahan yang ada di Magetan saja. Betul. Tapi juga di seluruh dunia. Betul, Ibu ya. Gitu. Mungkin jadwal Bapak ketika awal pandemi sampai sekarang mungkin sedikit berbeda. Untuk kali ini mungkin lebih padat ya Ibu ya, karena mau sangat tidak mau padat. Iya, harus terjun ke lapangan langsung, dan Iya. ini Bapak memiliki peran yang sangat penting. Betul. Seperti itu, menjadi Iya, kepala daerah. Betul. Magetan gitu. Nah, ini rasa khawatir dari Bu Titik sendiri pastinya sangat terus bertambah, Ibu. Atau mungkin ada yang menenangkan? Malah tidak. Tidak, karena saya sudah di level yang paling tinggi untuk berdoa, dan saya yakin pasti Allah akan memberi yang terbaik selama kita menjaga niatan baik, prasangka baik, pikiran positif untuk melakukan yang terbaik. Karena sudah ketika bagaimana awal Bapak mau kondur ke Magetan itu kan saya dan anak-anak terutama saya itu sudah belajar mengalahkan diri. Sudah mengalahkan diri. Saya akan tinggal semua yang di Surabaya, yang selama 37 tahun saya mengabdi di Surabaya itu akan sudah saya tinggal semua. Saya akan mendampingi Bapak, dan saya sudah begitu Bapak quick count itu unggul, saya langsung matur ke Bapak, saya bagaimana? Apa saya harus pensiun dini, saya siap. Apapun yang penting yang diinginkan panjenengan seperti apa, saya siap. Akhirnya itu saya sudah mengalahkan diri sendiri. Akhirnya sebelum saya pindah ke Magetan, saya harus memantaskan diri. Jadi saya ingin memantaskan diri bahwa karir profesional saya sebagai pendidik itu memang sudah saya awali sejak saya diangkat jadi guru muda, sampai dengan guru prestasi di Surabaya, sampai dengan kepala prestasi Surabaya, Jawa Timur, sampai di kementerian saya juga jadi timnya di sana. Sudah berusaha untuk memantaskan diri supaya tidak hanya pantas di Magetan, tapi saya kepingin pantas di seluruh Indonesia. Seperti itu. Setelah fase kedua itu saya lewati, saya kepingin yang terakhir saya ingin melakukan yang terbaik. Di mana bumi saya pijak, di situ langit akan saya junjung. Nah, itu. Jadi itu yang menenangkan saya. Jadi ketika saya jadi istri, saya juga ingin jadi istri yang baik. Saya ingin memulai kebaikan itu di rumah yang tangguh. Tidak hanya
kampung tangguh gitu, di rumah harus tangguh ya. Betul sekali. Kemudian nanti di tempat kerja saya juga harus tangguh, saya lakukan yang terbaik. Kemudian Bapak, saya juga bersyukur Bapak menerapkan pola asuh di rumah itu sangat demokratis gitu ya, juga responsif gender. Jadi kami tidak pernah atur-atur anak-anak harus jadi apa, harus ini. Jadilah dirimu sendiri, yang penting kelak kamu manfaat berkah untuk orang lain. Nah, itu kemudian sehingga akhirnya profesinya kan berbeda-beda. Betul. Ya, ada yang dokter, ada yang akunting, ada yang pilot, itu ini sehingga berkebinekaan itu sudah menjadi nafas kami di rumah gitu, sehingga lebih ini. Kemudian diuntungkan lagi anak-anak sudah pada mandiri, sehingga kami berdua hanya fokus di amanah ini gitu, sehingga sekali. kami waktunya lah kita memberi di Magetan itu. Betul kita sekali, ya. Tidak mencari apa-apa gitu, sehingga itu fungsi di rumah. Kemudian kalau di PKK ya saya akan membantu program-programnya, kan sebagai mitra kerjanya Pemda, kita berpedoman pada 10 program pokok PKK dan 4 Pokja itu nanti akan kita laksanakan dan kembangkan sesuai dengan kondisi di Magetan. Saya mungkin akan ke depan lebih fokus ke pemberdayaan wanita dan keluarga. Karena dari catatan statistik di Magetan itu peran wanita di ekonomi domestik Magetan itu 80%. Jadi itu mungkin nanti akan menjadi salah satu fokus kita. Kemudian untuk yang menjadi ibu dari 3 anak tadi, Mbak, saya juga berusaha menjadi ibu yang baik kan. Istri yang baik, ibu yang baik gitu. Menjadi pendidik utama dan pertama. Betul. Karena anak saya kan tidak ada yang satu pun yang di Magetan. Di luar kota semua. Iya, yang satu yang itu di Jakarta, yang nomor 2 malah ikut suaminya di Washington DC. Iya, betul. Ya, kemudian yang Ragil itu juga kemarin ada di Jakarta tapi di beda tempat, sehingga kami terbantu dengan digitalize ini. Di setiap hari kita komunikasinya ya lewat feed call ya, yang grup kita di media sosial ini gitu. Kemudian yang ketika Bapak saya menjadi teman gitu ya, ketika Bapak menjadi teman itu pada saat pas kita berolahraga itu kita jadi teman. Pas Bapak nulis kemudian lagi macet gitu. Iya. Biasanya kekurangan ide gitu ya, ya kurang Ibu ide ya. itu biasanya saya suka nyetuk. Karena kan saya senang nulis juga, sehingga saya kalau ada apa gitu mesti kan di benak gini, iki apik nek tinggal nulis kan gitu. Biasanya diskusinya di situ, guyonnya sama Bapak di situ. Menjadi teman diskusi kalau pas waktu Bapak menulis atau pas kita diskusi masalah tentang pendidikan begitu, karena saya kan ada di lapangan yang di pendidikan itu, seperti itu. Saya kira sekarang Mbak sudah ya, pokoknya dijalani dengan ikhlas dan gembira saja. Ya, betul sekali. Meskipun kondisinya seperti ini, tetap harus bisa menempatkan diri ya betul, Ibu ya. Betul, sebagai istri, sebagai ibu rumah tangga, terus sebagai pendidik juga. Gitu. Memang perannya ganda gitu. Betul. Baik. Nah, Ibu ini kan sudah 2 tahun kepemimpinan Bapak juga. Terus pastinya ada yang berbeda juga ya Ibu ya dari tahun-tahun sebelumnya, dari tahun pertama gitu. Apa sih Bu yang dirasakan itu? Maksudnya di bagian mana? Di mungkin jadi ibu rumah tangga juga, terus jadi harus menjadi seorang istri bupati seperti itu. Saya nikmati gitu. Saya jalani dengan ikhlas dan gembira tadi karena apa yang dilakukan Bapak itu untuk masyarakat Magetan. Jadi kadang kalau harus mengorbankan hak kami itu saya ikhlaskan. Jadi sekarang saya sudah sudah nggak kepingin apa-apa lagi. Nanti kalau kepingin jalan-jalan nanti aja, kan pasti ada saatnya. Iya, betul. Yang penting sekali. Saya selalu berdoa mudah-mudahan Allah memberi kita sehat, amin, kuat untuk memberi lebih banyak ke Magetan. Kemudian berdoa semoga
Allah mengirimkan orang-orang yang baik dan mulia untuk hadir di Magetan, untuk membantu kami membangun dengan tulus agar meninggikan derajat kebaikan dan kemuliaan Magetan. Itu yang tiap saat saya minta. Betul sekali, apalagi dengan kondisi seperti ini pasti Ya. tantangan dari Bapak sendiri, Ya. ujiannya juga lebih luar biasa Betul, lagi ya Ibu betul. ya gitu. Nah selama 2 tahun ini Bapak pernah bercerita, pernah mengeluh tidak Bu? Dengan menjadi seorang bupati itu. Kalau untuk mengeluh pasti semua orang wajar ya Ibu ya. Sambat Ya, itu betul. pasti hal yang Ya. wajar gitu. Tapi pernah nggak pas mungkin pulang kerja gitu, Ya. ada waktu bersama Ya. dengan Ibu terus Ya. cerita-cerita. Iya, pernah. Dan disitulah ketika kita berfungsi sebagai istri yang baik, teman yang baik. Kalau pas keruh jangan malah memperkeruh gitu. Kalau pas Bapak lagi terbakar ya kita jadi pemadam. Gitu. Oh, gitu. Kalau pas Bapak padam harus kita bakar gitu. Betul. Sehingga fungsi kita saling mengisi dan melengkapi sekarang ini lebih terasa karena saya juga seberapa tidak mudahnya ya yang di pundak saya, tapi karena saya setiap hari bisa ketemu Bapak. Jadi kalau kepingin curhat langsung bisa curhat. Kalau dulu Bapak di Jakarta, saya kan di Surabaya, sehingga tidak mudah untuk melakukan itu. Dan saya lebih tenang, malah lebih tenang. Jadi karena kalau ada persoalan akan segera dicarikan jalan keluar secepatnya. Dan posisi saya sekarang kalau di kantor kan saya anak buahnya Bapak gitu. Jadi kalau pas Bapak sidak ke kantor saya ya saya berlaku sebagai kepala sekolah gitu, bukan sebagai istri. Sehingga saya perlakukan Bapak kalau di kantor saya ya sebagai seorang bupati, bukan sebagai seorang suami gitu. Jadi seperti itu. Jadi teman-teman di kantor ya senyum-senyum gitu. Kok bisa gitu ya? Ya harus harus bisa, harus tetap profesional juga ya Ibu. Insya Allah saya tetap profesional Betul. Dan saya berusaha akan membanggakan Bapak. Sejauh ini Bapak sempat berubah nggak Bu? Mungkin dari sikapnya, sifatnya gitu ketika sudah menjadi seorang bupati. Lebih penyabar. Lebih penyabar ya? Lebih penyabar. Ya. Luar biasa sekali. Lebih penyabar, kemudian lebih banyak bisa menerima masukan seperti itu. Wow. Ya, jadi saya kalau kadang saya kan juga suntuk gitu, biasanya Bapak yang ganti ini saya. Kalau Bapak yang suntuk biasanya saya ini sambil bercanda, biasanya saya enggak pernah ini. Berarti harus sama-sama saling memberi dukungan ya betul, Ibu ya betul. di tengah kondisi kuncinya seperti di situ, ini. Betul ya, sekali ya. gitu. Mengeluhkan pasti gitu. Saya biasanya kalau pas sudah pada ini, sudahlah, Allah tidak akan menguji kita. Betul sekali. Di batas kemampuan yang kita bisa, saya gitu. Luar biasa sekali. Nah ini Bapak kan itu jadwalnya juga pasti sangat padat, sangat padat gitu. Sudah pulang malam, pagi harus berangkat lagi, harus terjun ke lapangan. Betul. Gitu. Kadang sempat merasa kesal nggak Ibu ketika di rumah harus sendirian? Tidak pernah. Tidak, saya malah bersyukur dan bangga. Ya itu tadi langsung spontan, ya Allah, apapun kalau untuk kebaikan saya ikhlas sudah ya. Luar biasa. Jadi kadang sudah janji ternyata enggak. Jadi saya sudah levelnya sudah mengalahkan diri sendiri. Sudah di taraf yang paling tinggi ya Ibu ya. Sudah. Berarti memang harus bisa memahami kalau mungkin di cancel sama Bapak, ada janjian sama Ibu gitu. Sangat kalau di cancel berarti ini Bapak ternyata lebih sibuk gitu, banyak pekerjaan. Dan Bapak tidak pernah melakukan hal yang tidak urgent gitu loh. Jadi kalau memang itu misalnya saya harus mengalah, memang harus mengalah begitu. Saya itu tadi mengalahkan diri sendiri. Saya gini, prinsip saya mengalahkan bukan berarti kalah gitu. Betul. Mengalahnya betul itu seperti apa gitu. Betul sekali. Nah Ibu, sejauh ini harapan dari Ibu Titik sendiri untuk Bapak apa Ibu? Apalagi di 2 tahun kepemimpinan Kang Woto ini. Saya kepingin Bapak tetap concern memberi yang terbaik untuk Magetan. Saya akan mendukung sesuai kapasitas dan fungsi saya untuk Bapak melakukan yang terbaik agar Magetan terdepan, agar Magetan
menjadi lebih baik. Itu saja. Wah, luar biasa. Ya. Jadi memang benar ya Ibu ya, ada pepatah yang bilang bahwa di balik laki-laki yang sukses ada perempuan yang hebat di belakangnya gitu. Saya tidak merasa. saya hanya melakukan yang terbaik. Apa yang seharusnya saya lakukan, gitu saja. Nanti saya takut riak, Mbak. Tapi dari cerita-cerita Ibu ini memang sangat luar biasa sekali, dukungan-dukungan, doa-doa yang selalu Bu Titi panjatkan untuk Bapak, bahkan Bapak hingga saat ini menjadi lebih penyabar dari sebelum-sebelumnya Ya, gitu. betul. Makanya saya juga itu berkah bagi saya sangat bersyukur. Kemudian juga saya selalu camkan di benak dan hati saya bahwa di atas langit masih ada langit. Betul sekali. Di sehebat-hebatnya saya masih ada yang lebih hebat. Saya tidak sempurna, jadi itu sudah saya kalahkan diri saya mulai awal. Ketika saya jatuh cinta dengan Bapak itu, saya sudah mengalahkan diri saya sendiri. Saya akan menerima Bapak dengan segala kekurangan dan kelebihannya, sehingga ketika mungkin orang lain ketika haknya tidak diberikan akan berantem. Kalau saya tidak, nanti kalau hak saya yang ini tidak diberikan ke saya, kadang saya, ya Allah berikan hak ini ke anak-anak saya, ke anak-anak keturunan saya gitu. Wah, luar biasa sekali. Jadi memang perjuangan Kang Woto bisa sampai sejauh ini, sudah 2 tahun berjalan dan masih terus banyak PR yang dilakukan oleh Bapak ya Ibu ya. Itu pasti ada dukungan dari Ibu Titi sendiri gitu. Insya Allah. Oke. Terima kasih banyak Bu Titi sudah hadir. Kita ngobrol-ngobrol santai di kesempatan kali ini. Terima kasih gitu. Mbak Imas. Kalau tidak begini kan tidak kenal, maka betul tak sayang. Sekali. Karena ini kali pertama ya Ibu ya, kali kita pertama berjumpa gitu. Betul. Biasanya saya jumanya sama Mbak Imel kalau di lapangan di sekolah, kalau di Surabaya sama Mas Elo. Betul. Kalau di sini sama saya Ibu ya. Sama Mbak Imas. Untuk next mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi. Amin, atau mungkin saya yang gantian main ke Magetan bersama dengan tim bisa ya Ibu main ya. Monggo bisa main ke rumah dinas atau bisa dimain ke sekolah. Wah, luar biasa sekali. Terima kasih banyak program di sekolah yang bagus. Terima kasih banyak. Sehat selalu Ibu Titi, sukses selalu. Iya, gitu. Terima kasih. Demikian juga untuk Mbak Imas. Amin. Sukses selalu. Amin. Sehat, gembira, amin. Dan ikhlas. Mudah-mudahan pandemi ini segera diakhiri Allah dengan indah. Betul sekali, sehingga masyarakat bisa beraktivitas normal lagi ya Ibu ya. Ya. Salam saya untuk Bapak. Insya Allah nanti disampaikan. Mudah-mudahan Bapak juga sehat selalu dan semua aktivitas lancar. Pasti tantangan Bapak juga lebih memacu adrenalin lagi ya Ibu ya. Di tengah kondisi seperti ini. Saya harus sering masak sambal. Iya, biar Bapak tetap sehat gitu, tetap kuat gitu. Iya, Mbak. Sekali lagi terima kasih banyak. Ya, Mbak, Mas. Ibu, mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi dengan tema-tema menarik lainnya. Baik. Baik, terima kasih banyak teman-teman. Saya Mas Devi, sampai jumpa.